Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini teman-teman bisa lihat di depan kita ini ada 6 raket ya yang saya siapkan dengan tingkat fleksibilitas raket yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih perbedaan fleksibilitas raket yang ada di setiap masing-masingnya ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada brand SLR, Apax, Victor, Yonex, Max Bolt, dan Haikua guys. Dan raket-raket ini saya posisikan sesuai dengan tingkat fleksibilitas raketnya ya guys. Jadi fleksibilitas itu sangat penting ya guys, terutama untuk raket bulu tangkis. Karena raket bulu tangkis dengan raket model tenis itu berbeda banget. Kalau raket tenis itu tuh kaku banget guys. Makanya kenapa kalau kita lihat pemain-pemain tenis itu memukul bolanya, swingnya itu seluruh badan itu melakukan gerakan yang sangat kenceng ya. Tangan sama badan tuh bergerak untuk memukul bolanya. Tapi beda dengan model raket bulu tangkis guys. Jadi raket bulu tangkis itu tingkat fleksibilitas itu sangat penting untuk diperhatikan. Kalau teman-teman masa kecil dulu sering main ketapel ya guys. Jadi teman-teman kalau masih kecil dulu kan ketapel tuh kan ada tuh yang model karet ditarik tuh enteng banget ya guys. Tapi daya lesatnya, daya pegasnya untuk melemparkan peluru ketapel itu nggak terlalu jauh. Beda sama biasanya ada orang-orang yang lebih dewasa dari kita pakai ketapel, kerasanya berat banget tuh karetnya. Tapi ketika dia tarik karena dia punya kekuatan lebih besar ketimbang kita ya, dia tarik nggak kerasa berat. Tapi ketika dia lesatkan ternyata peluru ketapelnya jauh lebih panjang larinya. Ini penting banget. Itu ibarat raket kalau kita ibaratkan di ketapel ya guys. Makanya semakin lentur raket itu semakin mudah digunakan. Pakai power kecil juga bisa, tapi powernya nggak terlalu banyak. Beda dengan tingkat yang medium atau di atasnya medium atau stiff. Dia lebih susah untuk digunakan, butuh power gede untuk memunculkan daya fleksibilitasnya. Untuk melenturkan raket tuh susah banget, tapi powernya, daya pegasnya kenceng banget guys. Apalagi yang stiff guys. Bahkan yang extra stiff itu guys, semakin kaku, semakin sulit, semakin berat digunakan untuk player-player yang tenaganya belum terlalu gede. Makanya kenapa extra stiff itu biasanya dipakai sama raket-raket Yonex high end yang biasa dipakai pebulu tangkis dunia, yang memang nggak kita ragukan lagi kekuatan ototnya sangat kuat banget guys. Karena dengan tingkat kaku raket yang super itu, mereka pun bakal bisa memunculkan daya fleksibilitas raketnya. Jadi ketika mereka gunakan raket itu tetap bisa ngelentur tuh raket guys. Akhirnya daya pegasnya semakin keras, duas gitu guys. Beda dengan player yang belum terbentuk atau tidak terlatih ototnya secara baik. Untuk melenturkan raket stiff aja biasanya udah susah guys. Jadi jangan maksain tangan kita untuk pakai raket-raket stiff kalau belum punya power gede. Definisinya untuk raket yang SLR ini tuh ekstra fleksibel guys, jadi lentur banget. Jadi kita tuh kalau main melakukan swing raket untuk memukul shuttlecock ini ngelenturinya tuh enak banget, tapi ya itu nggak bakal punya power kenceng. Kemudian ada yang fleksibel, kalau ini lentur banget, ini lentur lah guys. Kalau kita bahasakan enaknya tuh lentur gitu aja ya, nyaris mirip lah. Kalau di tangan, kalau yang biasa teman-teman udah biasa pasti beda antara fleksibel dan ekstra fleksibel tuh apa gitu bedanya ya. Medium ya, mulai dari medium fleksibel sama medium atau medium stiff ya. Jadi kalau di medium itu dia memang udah mulai agak kaku guys, tapi masih enak lah digunakan. Makanya saya lebih enak itu nggak capek banget ketika pakai raket yang medium guys. Jadi dia punya power tapi juga nggak perlu power gede untuk bisa melenturkan raket ini guys. Nah, apalagi nih ya, kalau ini masih kerasa agak lentur, jadi lebih medium fleksibel ke medium lah, nyaris mirip medium ya. Nah, terus kalau yang ini udah mulai medium, jadi ngelenturin raket ini udah mulai agak susah, tapi daya pegas tarikannya untuk mukul shuttlecock itu lebih gede guys. Nah kemudian yang stiff ini, medium stiff sama stiff, ini lebih kaku banget guys, perlu kekuatan yang gede banget untuk ngelenturin raket ini biar dapat daya pegas yang kenceng banget. Nah ini mulai medium stiff dan stiff ya. Jadi penting banget ya, teman-teman harus perhatikan raket seperti apa yang teman-teman pakai ya, tingkat kakunya kayak apa, itu juga sangat penting teman-teman perhatikan waktu nyari raket. Kalau tingkat fleksibilitas atau tingkat stiffnessnya raket itu kadang disebutkan dengan nomor guys. Kalau biasanya teman-teman di raket nyari gitu nggak ada yang ekstra fleksibel atau stiffness atau medium, biasanya dia menyebutkan dengan nomor guys. Jadi ada kayak Apax ini dia menyebutkan flagnya 9.0. Jadi kalau 9 ini
dia berarti fleksibel guys. Kalau teman-teman mau cari yang lebih lentur dari ini atau ekstra fleksibel, teman-teman bisa nyari yang 9,5 atau 10. Kemudian untuk yang medium teman-teman cari yang 8,5 guys flagnya. Untuk yang kaku nyari yang 8. Jadi ada beberapa sebutan tingkat stiffness dan fleksibilitas raket itu yang disebutkan dengan nomornya guys. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ketika ada raket yang nggak menyebutkan tingkat fleksibilitas dengan sebutan fleksibel atau medium atau stiff. Jadi mereka menyebutkannya dengan angka 8.0, 8,5, 8,7 biasanya begitu guys. Ada yang 9,0, intinya 9,0 itu mulai dengan fleksibel, 8,5 itu medium, 8 itu berarti stiff. Jadi teman-teman jangan sampai bingung atau salah. Jadi bisa kita simpulkan guys, buat teman-teman pemula yang powernya belum gede banget, itu pakai raket-raket yang fleksibel atau ekstra fleksibel, atau ya paling kaku-kakunya itu pakai yang medium fleksibel. Itu bakal bisa bantu tenaga kalian lebih kenceng nih, karena powernya nggak gede. Pakai raket ini untuk ngelenturin raket ini biar punya daya pegas itu lebih ringan, nggak terlalu berat. Dan buat teman-teman yang mulai berkembang sampai dengan mahir, pakai mulai dari medium. Jadi ini bakal bantu kekuatan kalian jadi lebih kenceng. Jadi ketika kalian pakai raket medium ini, power kalian tuh nggak kebuang sia-sia guys. Jadi kalau kalian punya power gede, makanya fleksibel asli bakal tenaganya itu nggak keluar banget guys. Tapi ketika teman-teman pakai medium, enak tuh, bakal punya daya pegas yang lebih kencang. Kemudian sih udah bisa kita simpulkan ya, untuk yang raket-raket stiff atau kaku, yang tingkat stiffness atau fleksibilitasnya kaku sampai kaku banget, itu ya buat ya pemain-pemain profesional lah, karena mereka kan ototnya udah kenceng-kenceng guys, udah memang terlatih untuk bertanding di skala internasional ya, di skala dunia. Jadi ya wajar otot mereka pakai ini, dan mereka bakal melenturkan ini pun dengan mudah. Walaupun nggak semua ya guys, nggak semua atlet dunia itu ternyata nggak pakai raket-raket yang stiff atau kaku juga nggak. Makanya saya agak kaget juga, ternyata kayak sekelas Wang Qilin, De Chapol itu cuman medium dan beratnya pun nggak berat banget, cuman 4U dan medium. Makanya kenapa kalau kita ngelihat live-nya mereka main itu, ketika dia swing raket, melakukan smash atau drive kenceng, itu bunyi raketnya tuh gitu kan. Ada bunyi lesatan pegasan raketnya tuh kerasa banget. Beda banget dengan pemain-pemain bulu tangkis yang pakai raket stiff, itu beda banget. Bunyi lenturnya raket itu beda banget. Coba deh nanti teman-teman bisa dengerin lesatan smashnya Wang Qilin atau De Chapol. Lenturnya raket tuh kerasa banget, sampai bunyi wush gitu kan. Itu sangat kerasa banget. Makanya saya juga kaget juga kenapa mereka pakai itu ya. Tapi ya itu namanya raket, urusan kenyamanan, nggak perlu harus kaku banget. Kalau kaku nggak nyaman buat main mereka ya repot juga. Intinya raket yang medium itu di tengah-tengah guys. Buat teman-teman yang suka main all round sih, saya sarankan pakai yang medium guys, karena raket yang model stiffnya, karena model raket yang stiffnessnya medium itu lebih enak untuk defense dan juga bisa mumpuni juga untuk serangan-serangan kenceng. Jadi nggak kayak yang stiff ya guys. Kalau stiff tuh enak banget buat smash, tapi buat defense-nya berat banget. Kalau mau yang lebih lentur, itu dia buat kontrol, buat defense tuh enak, tapi buat nyerang kacau, nggak enak, nggak punya tenaga. Jadi yang paling nyaman buat temen-temen yang suka gendong-gendong, suka main all round tuh ya ini, yang tingkat kekakuannya itu medium. Itu bakal bisa ningkatin performa kalian ketika main. Jadi jangan salah pilih ya guys, karena ini bakal menentukan seberapa maksimal permainan kalian. Oke deh, segitu dulu. Teman-teman yang punya ilmu tentang stiffness atau fleksibilitas raket bisa berbagi di kolom komentar, biar ilmu kita terus bertambah dan main bulu tangkis kita pun punya skill yang lebih tumbuh gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam tepok bulu. See you next time.